Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 kali ini, kita akan membahas mengenai transformasi fungsi. Jika kita membicarakan transformasi fungsi, tentunya teman-teman masih pada ingat kan materi yang ada di SMA. Nah, pada bahasan kali ini kita fokusnya ke fungsi karena berkaitan dengan kalkulus. Nah, untuk transformasi fungsi sendiri itu ada 4. Yang pertama ada translasi, kemudian ada refleksi, rotasi, dan dilatasi. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Pertama-tama kita buat judul terlebih dahulu. Transformasi fungsi. Kemudian klik OK. Klik objek properties, kemudian seperti biasa kita beri warna ya supaya menarik. Oke. Jika sudah, kita ke bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu translasi. Adapun translasi sendiri itu merupakan suatu pergeseran kurva ya. Nah, kita ketikkan pada input bar, kita buat terlebih dahulu fungsinya, yaitu misalkan di sini fungsinya x kuadrat, kemudian enter. Nah, kemudian kita buat vektor terlebih dahulu. Nah, vektor ini sangat berkaitan dengan pergeseran. Jadi misalnya geser ke kanan sejauh 2 satuan, nah itu menggunakan vektor. Misalnya geser ke kiri 2 satuan, itu juga menggunakan vektor. Nah, sebelum membuat vektor, kita buat titik terlebih dahulu. Di sini saya ingin membuat 2 buah vektor, maka saya membuat 3 buah titik. Nah, misalnya di sini untuk titiknya, di sini saya bebas. Misalnya saya mau 6,4, kemudian 9,4, kemudian di sini 9,2. Oke, langsung saja kita buat vektornya terlebih dahulu. Pertama kita buat vektor titik A, titik B. Maka kita ketikkan pada input bar vektor. Oke, di sini buka kurung A, B. Lalu enter. Kemudian kita buat lagi vektor buka kurung B, C. Lalu enter. Oke, sudah seperti ini ya. Ini vektor U 30, kemudian vektor V 0, negatif 2. Nah, cara membacanya, jika kalau misalkan dalam soal ini vektor U 30 artinya vektor U digeser ke kanan sejauh 3 satuan. Nah, vektor V ini 0, negatif 2 artinya vektor V ini digeser ke bawah sejauh negatif 2. Nah, ini vektornya juga bisa kita geser ya. Nah, kalau misalnya digeser otomatis berubah juga. Oke. Kemudian langsung saja ya kita masukkan rumus translasinya di sini. Translate, pilih yang pertama objek, vektor. Untuk objeknya sendiri ini adalah fungsinya berarti f. Kemudian untuk vektornya itu berarti kita ke vektor U dulu, berarti di sini kita ketik U. Kemudian enter. Nah, ini adalah pergeseran kurvanya sejauh 2 satuan. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau geser lagi, itu bisa. Nah, ini misalnya 3 satuan. Nah, kita geser lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi tergantung di soal. Kemudian kita buat lagi pergeseran kurva untuk vektor V. Maka sama caranya kita ketikkan pada input bar yaitu translate. Pilih yang pertama objeknya berarti di sini F. Kemudian vektornya V. Lalu enter. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan digeser nih. Nah, misalnya digeser ke bawah sejauh 3 satuan, nah seperti ini. Nah, ini adalah F1 dan F2-nya itu hasil dari pergeserannya. Yang di sini kan F1-nya berarti milik yang ini nih, X-3 kuadrat, berarti milik yang vektor U ya. Nah, kemudian yang F2 miliknya vektor V.
Nah, seperti ini. Kita bisa ubah warnanya ya supaya bisa membedakan. Ini hanya colornya, warnanya terserah kalian. Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini adalah mengenai translasi atau pergeseran kurva. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk translasi sudah, kita buat checkboxnya. Checkboxnya, captionnya kita beri nama translasi. Nah, untuk select objeknya ini yang kita sembunyikan hasil translasi, kemudian poin-poinnya sama vektor U dan V. Untuk fungsinya itu bebas ya, terserah kalian, tapi di sini saya untuk translasi, rotasi, refleksi, dilatasi itu menggunakan fungsi yang sama. Jadi untuk fungsinya nggak saya sembunyikan. Maka di sini yang saya sembunyikan itu function F1, F2, poin A, poin B, poin C, kemudian di sini ada vektor U, vektor V. Lalu apply. Nah, jika sudah kita rapikan terlebih dahulu. Ini misalnya kemudian pilih move. Nah, ini hilang ya hasil translasinya, tapi fungsinya tetap karena saya tidak mau mengganti fungsinya untuk ke transformasi yang berikutnya. Oke, untuk transformasi selanjutnya ada refleksi. Refleksi itu adalah pencerminan dari fungsi. Nah, untuk refleksi ini nanti akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama refleksi fungsi terhadap garis, kemudian refleksi fungsi terhadap titik. Nah, yang pertama kita garis terlebih dahulu, maka kita buat di sini garisnya misalnya Y sama dengan X. Nah, untuk garis ini nggak selalu Y sama dengan X ya, tergantung soal yang ditanyakannya apa. Kemudian enter, kemudian buat lagi garis misalnya Y sama dengan negatif X, lalu enter. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan rumus refleksinya. Misalnya yang pertama ingin merefleksikan fx terhadap garis Y sama dengan X, maka kita ketikkan pada input bar reflect buka kurung, dan di sini pilih buka kurung, reflect, pilih objek koma line. Nah, untuk objeknya berarti di sini F, line-nya berarti yang mana nih? Kita ke Y sama dengan X dulu ya, dicerminkan Y sama dengan X berarti line-nya G. Nah, kemudian enter. Nah, F3 X sama dengan 0T plus T kuadrat, Y sama dengan T plus 0T kuadrat. Nah, ini adalah hasil pencerminannya seperti ini ya. Jadi, hasil pencerminan fx kuadrat fungsi ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu hasilnya seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya ingin mencerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka di sini kita ketikkan pada input bar, rumusnya sama, reflect, kemudian pilih objek koma line. Nah, kenapa objek koma line? Karena di sini ingin merefleksikan fungsi terhadap garis. Kalau misalnya fungsi terhadap titik berarti objek koma poin. Kalau misalnya fungsi terhadap bidang objek koma plane. Kalau misalnya fungsi terhadap lingkaran berarti objek koma circle. Nah, berarti di sini objek koma line, objeknya yang mana? F, kemudian line-nya. Nah, Y sama dengan negatif X yang mana? Yang H ya. Berarti kita ketik H. Nah, kemudian enter. Nah, seperti ini ya. Ini hasil dari refleksinya. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini adalah refleksi titik terhadap refleksi fungsi terhadap titik. Nah, sebelum itu kita buat dulu nih di sini titiknya misalnya negatif 2,0. Ini bebas tergantung yang ditanyakan di dalam soal. Nah, kemudian enter. Nah, di sini akan menghasilkan titik D. Nah, maka ini menggunakan rumus reflect ya. Berarti ini kan titik, berarti pakainya objek koma poin. Objeknya yang mana? F, kemudian poinnya D, D kapital karena terhadap titik. Seperti itu. Lalu enter. Nah, ini ya hasilnya. Ini adalah hasil refleksi X kuadrat terhadap titik negatif 2,0. Nah, ini kurvanya
Kalau di algebra ini penulisannya negatif 1 X plus 4 kuadrat negatif 1. Oke, kalau sudah kita buat checkbox. Di sini captionnya refleksi. Nah, yang disembunyikan karena untuk rotasi dilatasi saya menggunakan fungsi yang sama, berarti yang di sini yang disembunyikan adalah yang bundaran biru ya, kecuali teks ini sama boolean itu jangan. Berarti di sini kita cari di sini fx mana nih? Berarti function f jangan, kemudian function 5 itu ya kita sembunyikan. Kemudian line G, line H, kemudian di sini parameter kurvanya untuk poinnya itu hanya poin D ya. Kemudian parameter kurvanya juga kita sembunyikan, maka di sini pilih F3, F4, kemudian kita cek sebentar. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Titik sudah kurva. Line G, line H. Jika sudah, maka bisa kita klik apply. Seperti ini. Oke, kita coba. Nah, ternyata menghilang semua ya, berarti betul ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu rotasi. Nah, untuk rotasi sendiri itu adalah berhubungan dengan sudut dan juga nanti ada terhadap titik. Nah, yang pertama dengan sudut terlebih dahulu kita buat slidernya. Ini slidernya kita ganti ke sudut, namanya misalnya di sini untuk A sama B kan sudah ada, berarti C. Nah, di sini minnya 0 derajat, 360 derajat, incrementnya 15 derajat. Kemudian oke. Untuk increment bebas ya, tergantung kalian. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan rumusnya, rumus rotasi. Maka langsung saja pada input bar rotasi, rotate ya tulisannya, pilih yang pertama objek. Nah, untuk objeknya itu berarti fungsi f, kemudian sudutnya itu adalah yang slider C. Nah, kemudian enter. Seperti ini ya. Nah, ini dengan menggunakan slider. Misalnya dirotasi. Misalnya fx dirotasikan terhadap sudut 120 derajat, maka kita geser aja ke 120 derajat. Nah, ini hasil rotasinya. Nah, ada cara lain, misalnya ingin langsung saja dirotasikan terhadap sudut 180 derajat, itu bisa juga tidak usah menggunakan slider. Caranya yaitu kita ketikkan rotate, pilih yang pertama ya objeknya F. Nah, untuk sudutnya kita ganti misalnya 180 derajat. Berarti kita cari nilai pi pada kolom alfa. Nah, di sini ada pi, kemudian enter. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dua cara, bisa menggunakan slider, bisa juga langsung. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini akan membuat rotasi fungsi terhadap titik. Nah, kalau untuk fungsi terhadap titik, langsung saja. Misalnya di sini saya akan membuat titiknya negatif 1,1 lalu enter. Nah, langsung saja kita ketikkan rotate, pilih yang ketiga yaitu objek, yang objek sampai axis of rotation. Nah, objeknya yang F, sudutnya kita gunakan slider C, kemudian axis of rotation itu titiknya, titik apa nih? Titik E ya, E kapital. Maka ketik E kapital, kemudian enter. Nah, seperti ini hasilnya ya, hasil rotasi terhadap titik E. Nah, kita bisa geser, maka otomatis ikut bergeser juga ya, perputaran ini. Rotasi itu perputaran, geser slidernya maka fungsinya akan berputar. Nah, kemudian kita buat checkbox. Di sini captionnya rotasi. Nah, yang mana aja nih yang disembunyikan ya? Sama ya, saya masih menggunakan fx x kuadrat. Yang disembunyikan itu adalah untuk slidernya disembunyikan. Kemudian selanjutnya yang disembunyikan lagi adalah parameter depannya. Berarti di sini yang mana nih? F6,
F7, F8, kemudian poin E. Nah, sudah ya, ini aja. Kemudian klik apply. Nah, kita remove. Nah, ternyata tersembunyi semua, jadi berhasil ya. Nah, yang terakhir itu ada dilatasi. Nah, untuk dilatasi di sini langkah pertama kita buat slider terlebih dahulu. Ini negatif 5 incrementnya adalah 1. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan rumus dilatasi yaitu delete. Pilih yang pertama objek, dilatation factor. Nah, objeknya itu adalah fungsi f, berarti f, dilatation faktornya itu adalah e, slider e. Kemudian enter. Nah, ini. Nah, kita geser ya, bisa ya. Nah, dilatasi itu adalah perbesaran dari fungsinya. Ini kita geser maka fungsinya semakin mengalami perubahan. Nah, kemudian di sini akan membuat dilatasi fungsi terhadap titik. Nah, kita buat di sini titiknya misalnya 1,1. Kemudian kita masukkan rumus di sini delete. Pilih yang kedua, objek, dilatation factor, dilatation center point. Objeknya F, kemudian dilatation faktornya slider E, kemudian dilatation center point-nya adalah titik F ya. Di sini namanya titik F, maka F kapital, lalu enter seperti ini. Nah, kita geser, otomatis juga akan mengalami dilatasi. Nah, misalnya ingin membuat titik yang lain, misalnya berapa nih, negatif 5,2. Ya udah, sama aja caranya. Objeknya F, dilatation faktornya E, kemudian dilatation center point-nya adalah G. Nah, seperti ini. Tuh, saya. Oke, bisa ya untuk transformasi fungsi. Nah, seperti ini. Nah, kita ubah tampilan supaya lebih menarik. Warna misalnya warna kuning. Nah, ini nah seperti ini. Lalu kita buat checkbox. Lalu captionnya dilatasi. Nah, yang disembunyikan berarti di sini adalah F10-nya ya. Untuk sudut sudah, berarti di sini F10. Ini harus teliti ya, F10, kemudian F11, kemudian F9 juga disembunyikan, kemudian number E juga disembunyikan, kemudian poin F, poin G disembunyikan, F, poin G disembunyikan. Sudah ya, kemudian apply. Kita coba. Nah, bilang semua berarti betul ya. Nah, berarti untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.